sekalian, jazakumullahu khairan atas kehadiran antum di sini dalam acaranya apa yang tadi? Lomat. Kalau ini identik dengan demo. Tapi kita tidak sedang berdemo. Olahraga sebentar, kemudian kita berkumpul di sini. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dari pengalaman kita kemarin terjun di wilayah yang terkena dampak bencana, dan itu baru pertama kalinya saya langsung di hari pertama langsung terjun. Biasanya sudah beberapa hari baru kita ke situ, tapi kalau kemarin itu langsung, jadi sorenya ada angin puting beliung, paginya kita ke situ. Sehingga relawan itu berdatangan dari mana-mana, baik dari pemerintah maupun swasta. Dan banyak juga, justru yang paling banyak dari kalangan orang-orang awam, yang dari kalangan umat Islam, pembawa nama Islam ya, itu hanya Brigas sama PM saja. Muhammadiyah di Raya Gopolo. Ayo tapi nggak ngomong-ngomong. Yang teko sudah selesai semua, foto-foto, lungo. Tapi yang jelas bawa bolo itu ya hanya 2 PM sama. Baru kemarin dia iya kayak ini nggak ngomong-ngomong. Yang bawa bulan, bulan kan gue ngangkut toko orang ini nggak ada korban duka. Jadi relawan ratusan yang lain itu teman-teman sekalian justru berasal dari orang-orang awam yang tidak tampak tanda-tanda agama pada diri mereka. Kelihatan dari tampilan fisiknya, kemudian cara bicaranya, ada yang bilang si entek itu dikasih warna oranye itu ya, ototnya itu saya nyekel sensor yang besar itu ngewel-ngewel, dia itu nyanging gitu. Tapi orang awam dan jumlah mereka ratusan, bahkan mereka bawa relawan itu banyak sekali relawan itu yang kalau gendeng siji gitu, kalau sama mungkin memberi semangat kalau baca-bacanya sing lanang-lanang ya. Yang sangat saya sayangkan itu kenapa umat Islam terutama wabil khusus ahli sunnah wal jamaah ini mereka sering mendapat tempaan ilmu, sering mendapat tempaan dalil, tapi jiwa sosialnya itu sangat lemah sekali. Tapi justru orang-orang yang nggak ngaji, yang jauh dari ajaran agama itu berkaitan dengan masalah ini ya, itu sangat tinggi semangatnya di dalam membantu. Sampai mereka tuh bawa orang, bawa mobil banyak, bawa personil banyak, dan membawa jatah konsumsi dalam jumlah banyak. Kita dari Brigas 3 orang kepikiran gak sego. Pas tekan kono ngelinding, panasnya luar biasa kemarin di sana. Terus panas, kesel, kemeringat, akhirnya kita hanya mojok, pelorok-pelorok. Didatangi sama mereka, dikasih sego. Mungkin kan ya memelas gitu. Akhirnya DKI kita. Jadi, boten apa-apa. Ya alhamdulillah, bagian. Jadi itu menjadi pelajaran dan memantik rasa sosial saya sendiri. Ternyata kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan mereka-mereka ini. Dan apakah ratusan orang itu mereka nganggur semua? Jawabnya tidak mungkin. Apakah ratusan orang itu mereka Joko dan perawan semua? Tidak mungkin. Bahkan mayoritasnya sudah berkeluarga. Karena pekerjaan dan keluarga itu sering sekali menjadi alasan kita yang sudah ngaji untuk tidak mau menolong saudaranya dalam kegiatan-kegiatan sosial. Padahal warga itu teramat sangat terbantu sekali. Sing nggak ada yang punya kalau bisa warung itu saat di sore ini wong dodol ya nggak nemu kita. Atas yang kecil-kecil meracakan belas. Ada yang jual berambang itu mepe ora adol. Mepe berambang depan rumah. Jadi kita nyari warung itu harus jalan kira-kira naik motor ya 20-15 menit baru di jalan Milipar itu baru ada ketemu warung. Seperti itu. Kejadian pertama juga yang menarik waktu saya pulang dari daurah di Malang, diajak teman di Tulungagung itu naik motor ke sebuah pantai
jalurnya itu ekstrim, naik turun gunung. Setelah itu motor dititipkan masih harus naik gunung 1 jam lagi, harus sampai di pantai, namanya Pantai Patung Gebang. Bawa 2 motor. Qadarullah motor teman kita ini aslinya patah. Kalau sementara 2 teman kita sore sudah harus sampai di stasiun Kediri. Akhirnya motor saya yang ini tuh tak suruh pakai. Nah itu gimana sama teman ini? Kita jalan aja, kita waktunya santai, tidak dikejar tiket. Ini dia bawa motorku. Saya sama 1 orang teman jalan kaki, naik turun gunung. Dan kondisi sudah malam, hujan. 3 jam itu kita belum dapat sinyal. Jalan kaki 3 jam itu belum ada sinyal. Akhirnya si teman ini begitu ada sinyal, saya sudah lemes, kedinginan, lapar. Sepanjang jalan itu orang ngarung. Di desa itu nggak tahu horor, mungkin ngemang gitu ya. Jangannya gue tuku sego, gue tuku ya. Akhirnya apa? Ketika sudah ada sinyal, teman kita itu mengirim pesan ke grup-grup pengajiannya. Kita sedang begini, mengalami kesulitan ini, kita minta tolong untuk dijemput. Seluruh penghuni Tulungagung yang baca pesan itu tidak ada satupun yang tergerak untuk jemput. Karena kondisinya malam, udah jam setengah 10, hujan, ngapa agak nang kloso, nggak pilih neng omah guys, hari ini doke loro, oh boleh saya ngakeh, gitu. Sinambi tepas-tepas seger, gitu, ya kan? Itu kalau kita berpikir sempit, hanya memberi manfaat kepada diri dan anak istri kita, kok itu nggak pernah kepikiran dulu membantu orang lain. Dan teman kita ini kan motor sin AC pedot itu kan motor CB yang dimodif Japstyle itu. Akhirnya dia minta bantuan ke grup motor itu, grup gendro itu. Ora pengajian, mau geng motor, mau ora sholat, malah langsung jangkal gitu. Berapa orang bro di situ bro? 2 orang, siap, setengah jam lagi. Padahal kondisi normal kita 1 jam dari posisi kita ke tempatnya dia. Setengah 45 menit dia datang dengan kecepatan tinggi, langsung saya dibonceng, saya ulat ke sepedonya itu antara 100 sampai 120. Terus ngilpot-ngilpot, ngumbul-ngumbul, popat KPT, jeblas-jeblas kira karu-karuan itu saya pikir aku tekan ngomong orang. Nah, setelah sampai di Tulungagung kota itu temanku ngomong, ini saudara kita ini dari Klaten, dia kemarin bilang ingin bawa oleh-oleh kopinya Matin. Ya udah kita antar sekalian. Dipergi di sana beli oleh-oleh. Saya tuh oleh-oleh ditunggu aku jogrok. Karo datu. Selesai digas diantar sampai ke rumah. Wah ngaji. Dan itu wakil saya lihat, saya saksikan, saya rasakan, saya alami langsung yang kedua kemarin itu. Bahkan ada satu partai yang digambarkan orang itu mungkin sampai anti-anti dengan Islam. Jiwa sosialnya luar biasa, ratusan datang ke sana itu. Dan kita sebagai umat Islam, apalagi ahli sunnah wal jamaah, itu jauh lebih berhak untuk memiliki akhlak-akhlak seperti itu. Dan ini saya buka rahasia, ini memang rahasia, tapi rahasia umum. Ya, yang kemarin itu, aku yang sudah sepuh, Pak Malimin yang sudah sepuh, Ustadz Abu Najah, itu malah menjadi tukang jemput rosokan. Hubungi kami kalau ada rosok. Saya terus kemudian matur nuwun sewu menawi Ustadz menawi kiai sepuh sing dadi tukang jemput rosok, ikhwan yang punya unggah-ungguh pekewo, ikhwan sing ra duwe unggah-ungguh saya kurang ajar. Saya bilang begitu. Yang kedua, kalau sampai ikhwan di luar Klaten tahu kok Ustadznya jadi tukang jemput rosok, yang malu ya kita. Iseng nom-nom do neng ndi? Kok ustadnya kan jikuki rosok? Tak nggon kowe ning rosok jupun yo. Itu kira-kira beradab enggak? Berakhlak enggak kita? Hanya gara-gara alasannya wah sih gua mosok jemput. Wah aku ki nyambut gawe, aku yo duwe anak bojo. Lah dikiranya ustadnya ra duwe anak, wong anake songo malah. Bener enggak itu? Saya bilang beliau anaknya 9 itu ngoyo orang ditebus kerincing apa real itu? Real 9 anaknya. Tapi masih meluangkan waktu, mau cukup rosok. Terus kita sing nom-nom, sing anake sithik, sing rong duwe anak, gimana sikap kita? Nyaman dengan kondisi itu? Enggak salahnya. Gitu. Dulu aja Mas Riris sama Mas Dian ya pernah disenangi
waktu ngeterke saya kemana? Ya mantu ya mas. Diseneni sama Ikhwan di luar itu orang kok anu terke gini. Ya Pak Ustadz kita itu Ustadz Ahmad, Ustadz Abu Najjar, Ustadz Abu Abdillah itu orang-orang yang insya Allah nggak suka lah di jen-jeni, gila hormat itu enggak. Cuma beliau ini sudah selayaknya mendapatkan bantuan kita, perlakuan kita minimal di jeni lah. Masuk yang kan disebut kok rosok kayak sini nom-nomnya eneng tur akeh gitu. Ini tidak patutnya. Peristiwa-peristiwa ini teman-teman sekalian jadi pelajaran bagi kita, bagi orang yang masih memiliki kepekaan sosial. Karena dulu ya wis enenge sing ngatine mung anakku bojoku gawean wis liyane anak. Sing penting anakku bojoku gaweanku larap cukup. Perkara liyane arep juga jempale libotan. Sing penting anakku nyaman-aman gawe sari mindoke loro. Itu saja. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ada satu kasus lagi di tempat kita ini. Ini ada ustadz ngajar bahasa Arab, ya. Ngajar bahasa Arabnya di mana ya? Aku ada. Ngajar bahasa Arabnya di mana? Intinya ustadz ini ngajar bahasa Arab di tempat yang agak jauh. Terus ada ikhwan itu juga ingin ikut kajian bahasa Arab. Jarak rumahnya ustadz ke tempat taklim sama jarak rumahnya ikhwan ke tempat taklim ini masih jauh jaraknya ustadz. Gitu. Tapi si ikhwan ini bilang, kita ngadain taklim bahasa Arab di tempat saya. Ya kan ini sudah ada mas, tapi kan saya jauh. Sementara ustadz ini kalau ngisi di tempatnya ikhwan itu akan lebih jauh lagi dari tempat yang pertama. Nah kalau antum jauh ya aku saya domren mas. Itu udah jawab. Seperti itu jiwa-jiwa yang selayaknya kita mulai pipis. Kalau kita memang sudah wah kecil ya sifatku mau minta. Nah kalau kita harus mulai sadar, harus mulai mengikis egoisme pribadi, harus mulai menumbuhkan kepekaan sosial. Kalau BKS ini senantiasa saya kasih tambahan monggo yang longgar. Nek rata kayak monggo yang longgar entek BKS. Kali wong siji loro ya. Ya, dalam setiap kegiatan monggo yang longgar. Sing longgar. Tapi nek ra longgar intens terus-terusan itu kayaknya enggak mungkin. Ya kemarin itu juga di Mupin itu ada sebagian kita juga yang kerja bakti. Saya juga kerja bakti pas ngetok terakhir di Mupin itu di tempat saya ada kerja bakti sing ora teko bayar seket. Nah saya bayar seket waktu. Dalam beberapa kondisi itu tidak bagus diceritakan, tetapi kalau untuk memotivasi itu bagus. Masalah niatnya kita pasrahi kok sama Gusti Allah. Jadi pas di Mupin itu saya bayar seket. Aku ramai karo anu ble kata bapak saya, mungkin aku langsung anu ini kerja bakti di Mupin. Ramai kan bayar loh, oke, lo tidak mau. Saya orang duit eketan toh. Duitnya ratusan tak kayak gitu. Ya jujur sebenarnya. Jadi aku kehilangan 100 nih nengkukin kuwi. Seperti itu. Dan mungkin yang mengalami peristiwa ini bukan saya sendiri. Kalau sing dicepaki mek aku dari sing ngoceh ya aku. Padahal di sana mungkin juga ada aku yo apa. Bisa saja gitu. Ini karena ra dicepaki mek jadi ora iso kondo. Wadah kondo itu istilahnya orang Merapi sound system itu wadah kondo. Wadah kondo. Jadi kondonya diwadahi ning kotak. Barangkali itu saja wong acarane pesing kok ya. Pengajian singkat itu nggak usah panjang-panjang, dalilnya juga nggak usah jelimet. Sing penting nokok usuk kayak dijojok. Ora video ini. Jojok hati, kan lapor. Nek betah ya ora ora betah ya ndang. Kayaknya dicabut. Seminggu satu papan ini. Saya sampaikan dari karena Imail teko ya mungkin kita bisa sedikit sharing itu Mas Bobi tentang pengoperasian senso ini. Karena senso yang pertama kita beli itu kemarin sudah mengalami kebobolan. Dan setelah saya kelihatan kemarin itu ternyata dikasih tahu memang kalau senso yang besar itu
nggak tahu berapa inci, panjang banget dan berat sekali. Itu digeber terus itu